Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl yang berada di jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Kali ini saya ingin memperlihatkan buah anggur dan juga sekaligus tanaman anggur, serta kali ini juga ingin berbagi pengalaman bagaimana cara menyiram tanaman anggur. Nah, di musim penghujan seperti ini kita pasti akan mengalami masa-masa yang kalau banyak penghobi atau petani itu deg-degan. Karena tanaman anggurnya waktu berbunga musim hujan. Tetapi untuk jenis yang satu ini, Ninel ya, anggur impor jenis Ninel ini dia cukup tahan dengan air hujan sehingga hasilnya juga tetap masih bagus. Untuk daun juga dia tidak begitu mudah terserang oleh karat daun, sehingga perkembangannya cocok untuk dibudidayakan dan dikebunkan. Nah, ini contoh buah Ninel. Ini karena musim hujan, jadi perkembangannya itu agak terlambat dalam proses kematangan. Yang biasanya kalau sudah 2 bulan, 3 bulan itu sudah manis rasanya, tapi untuk masa-masa penghujan seperti ini, itu biasanya agak mundur. Untuk segi kematangan juga kurang maksimal, prosesnya agak lama. Untuk merawat tanaman anggur kita itu harus benar-benar rajin menyiram serta mengetahui apa saja yang dibutuhkan tanaman kita. Nah, ini tanaman yang juga sudah pernah saya bagikan. Usia tanaman tersebut adalah 3 bulan setelah grounding seperti ini, tapi pertumbuhannya bagus. Dan kalau teman-teman melihat kok di kaleng cat, ya memang di kaleng cat, tapi saya potong. Kemarin teman-teman juga ada yang ingin menanam di pot. Di pot itu bisa berbuah, tetapi kalau kita berpikir untuk jangka panjang, ya buahnya hanya segitu. Tapi kalau ada lahan, lebih baik ya kita tanam di tanah seperti ini. Nah, ini sebenarnya pondasi dan ini cor-coran keramik. Tapi demi anggur, maka pondasi tersebut saya bobol dan saya tanami anggur seperti ini. Karena ini tempat sangat sempit sekali, ingin mempunyai tanaman anggur bagaimanapun caranya, karena anggur ini tanaman juga mudah untuk diatur, jadi kita menyesuaikan tempatnya. Nah, saya potong kalengnya seperti video yang pernah saya bagikan dulu, lalu saya tancapkan seperti ini. Tidak saya buka karena tujuannya agar penyiraman itu tidak kemana-mana, pemupukan tidak kemana-mana, tetap ada di dalam kaleng seperti ini. Tetapi akar bawah dia sudah mencapai kemana-mana. Nah, ini tanaman anggur jenis Jupiter. Memang kalau teman-teman mendengar tanaman anggur Jupiter itu, heboh sekali. Tanaman ini memang mudah untuk dipelihara dan mudah untuk dibuahkan. Dengan usia 3 bulan setelah grounding, itu pun belum masuk pemupukan pembuahan, dia sudah berbunga. Seperti ini, nah, sudah mengeluarkan bunga. Sehingga tanaman tersebut sangat cocok untuk bagi pemula agar supaya mendapat motivasi, penyemangat, dan bersemangat dalam menanam tanaman anggur. Nah, ini sebenarnya ingin saya sistem para-para, tetapi karena tempatnya yang tidak memadai, ya nanti saya angkat ke atas. Jadi seperti teralis tapi double. Jadinya seperti V. Nah, dan ini yang satunya lagi, jenis Ninel, ini sudah usia 7 bulan. Nah, dia juga sudah berbuah seperti ini. Pertumbuhannya bagus, tapi kekurangan sinar matahari. Nah,
ini buah-buahnya seperti ini. Jika teman-teman ingin menanam anggur untuk pemula, memang cocok untuk jenis Jupiter seperti ini, karena dia mudah dirawat dan mudah untuk dibuahkan. Hanya potes pucuk pada ujungnya. Setelah itu kita buang tunas airnya, kita keluarin tunas batnya, dia pasti pecah untuk membuat bunga seperti ini. Ini pemupukan masih saya gunakan TSP karena tujuan saya agar supaya membentuk batang itu cepat besar. Nah, tunas batnya juga bagus karena pupuk tersebut sangat mengandung unsur fosfat sehingga mampu memperbesar pembentukan batang dan juga tunas bat seperti ini. Sehingga waktu tunas bat pecah pun dia membawa bunga, tetapi sebenarnya hasil seperti ini kurang maksimal. Tapi untuk penghobi atau untuk pemula kita pelihara nggak apa-apa. Tapi kalau untuk skala kita ingin menghasilkan lebih bagus, kita potong lagi turut 1 mata tunas. Jadi nanti kita buahkan pupuk pembuahan biar maksimal, langsung kita potong kembali. Kalau seperti ini hasilnya memang banyak buahnya tetapi kurang maksimal. Nah, nanti dipotongin di sini. Hanya sisakan 2 mata tunas untuk mengharap tunas bat tersebut pecah dan menghasilkan bunga baru. Dan ini nantinya dibuang. Nah, walaupun bunga seperti ini, kalau kita pelihara jadi, ini bukan PHP, ini jadi. Berbeda bunga PHP sama bunga jadi. Nah, ini pembentukan cabang-cabang tersier seperti ini. Nah, ini sudah mulai hampir sebesar pensil. Untuk sekundernya sudah segede pensil lebih. Seperti ini. Hasilnya sudah bunga juga sudah banyak. Hampir tiap tersier membawa bunga. Ini hasil potes pucuk. Seperti ini. Jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, lebih baik kita pangkas, sisakan 2 mata tunas, insya Allah lebih bagus hasilnya. Lalu bagaimana caranya kita merawat tanaman anggur di musim penghujan sedangkan tanaman tersebut sudah membawa buah? Berikut akan saya bagikan cara saya merawat buah agar tetap terjaga rasanya. Nah, untuk menjaga kualitas buah di musim penghujan, saya gunakan pemupukan menggunakan KNO 3 putih, yaitu dosisnya adalah 1 sendok full seperti ini, agar supaya buah tidak mudah pecah dan rasa buah tersebut tetap terjaga. Bisa diberikan pada seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Pemupukan diberikan tergantung kondisi tanaman. Jika tanaman sudah berbatang besar seperti ini, bisa kita kasih pupuk sekitar 15 gram sampai 25 gram. Mau sistem dikocor juga boleh, dilarutkan dengan air sekitar 5 liter atau ditabur, tergantung teman-teman. Nah, tanaman anggur juga perlu pemeliharaan harian, yaitu menyiram. Terkadang teman-teman melupakan hal ini tentang penyiraman tanaman, karena penyiraman itu sangat penting yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Berapa kali kita melakukan penyiraman? Penyiraman alangkah baiknya kita lakukan sehari sekali, waktu sore hari atau pagi hari. Intinya sehari sekali, agar supaya tanaman tersebut tidak kekurangan unsur air, karena unsur air ini sangat berperan penting untuk tanaman berkembang. Berapa takaran yang
pas untuk satu pohon. Kalau pohon kita tanam di seperti ini, kondisi seperti ini, hanya cukup menggunakan 2 liter. Tapi kalau kita grounding bebas di tanah, kita gunakan 5 liter per hari. Karena air itu sangat penting sekali, maka kita jangan lupa penyiraman harus dilakukan. Untuk menghindari genangan atau kelembapan media, dari pertama harus kita persiapkan media yang poros. Sudah sering saya katakan bahwa media yang bagus untuk tanaman anggur maupun stroberi adalah poros. Takarannya yaitu 1:1, sehingga keporosannya terjaga dan media tanam tidak lembek dan tidak benyek. Karena kalau terlalu lembek dan benyek, pertumbuhan tanaman juga melambat, sehingga mengundang banyak penyakit, baik itu akar berdampak bisa busuk dan juga penyakit-penyakit lainnya. Maka dari itu saya sarankan teman-teman, kalau ingin menanam anggur, perhatikan media tanamnya terlebih dahulu. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.